Halo semua, buat kamu yang sebentar lagi mau masuk dunia kuliah, pasti rasanya campur aduk ya, seru tapi juga deg-degan. Nah, tenang aja, di sini kita udah rangkum panduan lengkap buat mahasiswa baru di Indonesia, langsung dari saran-saran terbaik berbagai universitas top. Yuk, kita mulai bareng-bareng petualangan ini. Oke, siap. Pertanyaan pertama dan yang paling penting nih, kamu udah beneran siap belum? Soalnya, ini tuh bukan cuma sekedar pindah sekolah loh, ini adalah petualangan baru yang bakal mengubah hidup kamu selamanya. Penting banget buat kita sadari dari awal, kuliah itu bukan cuma soal ngejar IPK. Anggap aja ini panggung besar di mana kamu bakal belajar jadi mandiri, nemuin siapa diri kamu sebenarnya, dan nangkep banyak banget kesempatan yang mungkin gak pernah kamu bayangin sebelumnya. Nah, setiap petualangan keren itu kan butuh persiapan yang mantap. Jadi, di bagian pertama ini, kita bakal fokus ke pondasi yang perlu kamu bangun bahkan sebelum kamu resmi jadi mahasiswa. Menurut Universitas Tekom, perubahan paling gede itu ada di mindset. Udah lupain deh kebiasaan disuapin informasi kayak zaman SMA. Sekarang, kamu yang harus proaktif, ambil inisiatif sendiri, dan buka diri buat semua pengalaman baru. Sukses atau enggaknya, itu ya tergantung kamu. Oke, kita ngerti banget soal biaya sering jadi salah satu kekhawatiran terbesar. Tapi, hei, jangan panik dulu. Ini bukan jalan buntu kok. Ada solusi yang namanya beasiswa. Dan ini beneran bisa banget didapetin kalau kamu tahu caranya. Coba bayangin deh, ada beasiswa contohnya dari Universitas Pancasila yang bisa nanggung biaya kuliah kamu sampai 8 semester penuh. Itu artinya apa? Kuliah gratis sampai lulus. Dan ini bukan mimpi, ini sangat mungkin buat diraih. Terus gimana caranya? Gampang, kita rangkum jadi 4 langkah kunci. 1. Aktif cari info, jangan nunggu. 2. Siapin semua dokumen dari jauh-jauh hari, jangan mepet. 3. Perkuat prestasi kamu, akademik dan non-akademik. Dan yang keempat, ini penting banget, jaga reputasi digital kamu. Yep, medsos kamu itu dilihat loh. Oke, persiapan beres. Sekarang waktunya masuk ke arena yang sesungguhnya. Di bagian kedua ini, kita bakal ngomongin soal adaptasi dan gimana caranya kenalan sama dunia kampus yang baru. Pasti udah sering dengar kan istilah ospek, atau mungkin di kampus lain namanya PKMB, atau PBAK. Apapun sebutannya, intinya sama aja. Ini tuh acara buat ngebantu kamu kenalan dan beradaptasi sama kehidupan kampus. Anggap aja ini gerbang selamat datang buat kamu. Nah ini nih, banyak banget yang cemas katanya ospek itu galak dan serem. Padahal, ya tujuan aslinya itu baik loh. Tujuannya itu buat ngenalin kamu ke lingkungan kampus dan bangun kekompakan sama teman-teman seangkatan, bukan buat ajang perpeloncoan. Jadi kuncinya apa? Satu kalimat ini, jangan bawa perasaan. Serius, kalau nanti ada kakak senior yang kelihatannya galak, ingat aja, seringnya mereka itu cuma lagi acting, lagi ngejalanin peran. Jadi santai aja, jangan dimasukin ke hati ya. Terus gimana biar adaptasinya lancar jaya? Ada 4 tips nih. Pertama, buka diri sama lingkungan baru. Kedua, jangan malu-malu nanya ke senior, mereka itu sumber informasi berharga. Ketiga, coba ikut kegiatan kampus. Dan terakhir, pahami dan ikutin aturannya. Dijamin, proses adaptasi kamu bakal jauh lebih gampang. Oke, adaptasi lingkungan udah. Sekarang kita pindah ke adaptasi cara belajar. Ini beda banget sama SMA, dan ini adalah perubahan besar yang harus kamu kuasai. Coba lihat perbedaannya. Beda banget kan? Dulu, di sekolah, kita lebih banyak diarahkan. Sekarang, di kuliah harus super mandiri. Dulu, fokusnya menghafal. Sekarang, harus benar-benar paham konsepnya. Dulu, guru itu sumber info utama. Sekarang, dosen itu fasilitator. Pola pikirnya harus diriset total. Karena jadwal kuliah itu lebih bebas, time management jadi kunci utama. Ini ada 4 tips jitu. 1. Bikin jadwal kegiatan yang detail. 2. Tentuin mana yang prioritas. 3. Please, jangan nunda-nunda ngerjain tugas. Kita semua tahu godaannya. Dan 4. Jangan lupa istirahat. Badan sama otak juga butuh ngecharge. Oke, sekarang kita ngomongin soal jangka panjang. Karena apa yang kamu lakuin sekarang di kampus, itu bukan cuma buat hari ini, tapi investasi buat ngebangun karir kamu nanti. Poinnya simple tapi penting banget. Karir kamu itu dimulainya sekarang, bukan nunggu setelah lulus. Setiap teman baru, setiap dosen yang kamu kenal, setiap hubungan yang kamu bangun, itu adalah aset super berharga buat masa depan. Biar gak bingung, ini ada semacam roadmap buat bangun jaringan kamu. Semester 1 dan 2, fokus aja dulu ikut organisasi, kenalan sama banyak orang. Masuk semester 3 dan 4, mulai pilih organisasi yang nyambung sama cita-cita karir kamu. Nah, pas semester 5-6, baru deh mulai cari magang. Semua ada tahapannya.
Selain lewat organisasi, banyak cara lain buat memperluas koneksi. Jaga hubungan baik sama dosen, koneksi mereka itu luas banget. Rajin-rajin ikut seminar atau workshop, mulai bangun profil LinkedIn yang profesional. Dan jangan pernah ngeremehin teman sekelas kamu, mereka itu calon kolega kamu di masa depan loh. Masa depan itu bukan cuma soal karir, tapi juga soal finansial. Coba deh mulai atur uang saku kamu. Prioritasin buat kebutuhan sehari-hari. Terus, penting banget, sisihin sekitar 20-30% buat nabung. Siapin juga dana darurat. Dan sisanya baru buat seneng-seneng. Ini ngebantu banget biar kamu nggak pusing soal duit. Jadi, kalau kita rangkum, kunci sukses kamu di dunia perkuliahan itu bertumpu pada 4 pilar ini. Persiapan yang solid, adaptasi yang cerdas, manajemen diri yang efektif, dan tentunya jaringan pertemanan yang kuat. Dan pada akhirnya, ingat ya, mahasiswa berprestasi itu bukan cuma yang IPK-nya 4, tapi dia yang juga aktif, kreatif, dan bisa ngasih dampak positif buat sekitarnya. Itulah definisi sukses yang sebenarnya. Nah, setelah kita bahas semua ini, ada satu pertanyaan terakhir buat kamu renungin. Dengan semua kesempatan dan tantangan di depan mata, kira-kira versi mahasiswa berprestasi dari diri kamu itu bakal kayak gimana ya? Coba bayangin, dan selamat memulai petualanganmu.